Inilah alasan mengapa Elkan Bagot tidak dipanggil ke Timnas Indonesia. Saat daftar skuad Timnas Indonesia diumumkan, antusiasme menggelora di seluruh penjuru negeri. Nama demi nama dibacakan, satu persatu, menyalakan harapan dan kebanggaan. Namun, di tengah riuhnya euforia, tiba-tiba muncul sebuah keheningan yang menyayat. Tidak ada nama Elkan Bagot di sana. Bukan sekedar absen biasa, ini adalah hilangnya sosok jangkung yang selama ini menjadi tembok terakhir pertahanan merah putih. Elkan, si pemuda Inggris berdarah Indonesia yang tak pernah ragu menunjukkan cintanya pada Garuda, tiba-tiba tidak masuk hitungan Patrick Kluivert. Para pendukung bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah ini keputusan teknis? Apakah ada masalah di balik semua ini? Atau apakah ini awal dari sebuah perpisahan perlahan? Di setiap lini komentar media sosial, wajah Elkan tergambar jelas dalam ingatan duel udara yang kokoh, sapuan yang tegas, dan selebrasi penuh bangga saat mengenakan seragam merah putih. Dia bukan hanya seorang pemain, dia simbol harapan bahwa Timnas Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Namun kini, dengan satu keputusan, mimpi itu terasa retak. Kita tidak sedang membahas statistik, kita sedang membicarakan rasa. Tentang pemain yang sejak awal telah memilih Indonesia, bahkan ketika jalannya di Eropa terbuka lebar. Tentang janji tak terucap di setiap tatapannya saat lagu kebangsaan berkumandang. Dan kini kita hanya bisa bertanya dalam diam. Kemana Elkan Bagot? Untuk memahami betapa absennya Elkan Bagot begitu mengguncang, kita harus kembali ke titik awal. Ke momen ketika seorang pemuda berdarah campuran Inggris-Indonesia itu membuat keputusan yang tak banyak pemain sepertinya berani ambil. Memilih merah putih di atas segalanya, Elkan tidak lahir dan besar di Indonesia. Ia tumbuh di Inggris, dibina dalam sistem sepak bola yang tertata dan kompetitif. Tapi ketika panggilan dari Indonesia datang, dia tidak ragu. Tak ada syarat, tak ada pamrih, dia datang sebagai anak bangsa. Debutnya di Timnas tak hanya sekadar mencatat caps pertama, itu adalah deklarasi bahwa pemain keturunan bukanlah pelengkap, tapi bagian utuh dari mimpi besar Indonesia. Dalam setiap pertandingan, Elkan menunjukkan kualitas Eropa yang dikombinasikan dengan semangat Nusantara. Tegas dalam duel, tenang saat ditekan, dan tak pernah enggan berteriak menyemangati rekan-rekannya. Dia pemimpin bahkan tanpa ban kapten. Piala AFF 2020 menjadi panggung pertamanya yang benar-benar besar. Elkan bermain seolah dirinya bukan pendatang baru, tapi penjaga gawang pertahanan yang telah bertahun-tahun mengenakan seragam itu. Dengan tinggi badan 1,94 meter dan keberanian yang sama tingginya, ia menjelma jadi simbol kebangkitan lini belakang Garuda. Dan publik mencintainya bukan hanya karena dia kuat, tapi karena dia tulus. Di tengah banyak pemain yang memilih untuk menunggu tawaran lebih baik, Elkan justru melangkah ke negeri yang belum tentu bisa memberinya sorotan global. Bagi banyak orang, dia adalah anak bangsa yang pulang. Maka ketika namanya hilang dari daftar skuad terbaru, luka itu terasa lebih dalam. Karena ini bukan hanya kehilangan seorang bek tengah, ini adalah kehilangan seorang ikon, seseorang yang telah menanamkan harapan bahwa masa depan Timnas akan punya sosok bek tangguh dan jangkung di belakang. Sosok yang tak hanya menjaga pertahanan, tapi juga menjaga mimpi-mimpi kecil jutaan pecinta sepak bola tanah air. Bayangkan aja jika ia dideutkan bersama Jay Itzes di lini belakang, maka Indonesia punya Twin Tower yang sulit untuk ditembus baik dari sisi bawah maupun bola-bola atas.
Setiap kedatangan pelatih baru membawa angin segar, sekaligus badai ketidakpastian. Patrick Kluivert datang dengan nama besar, pengalaman Eropa, dan harapan tinggi. Ia bukan hanya seorang mantan pemain top, tapi juga simbol modernisasi timnas Indonesia, pelatih yang diharapkan bisa mengangkat Garuda ke langit yang lebih tinggi. Namun, perubahan selalu datang dengan harga. Satu hal yang langsung terasa dari skuad racikan Kluivert adalah pendekatan berbeda dalam memilih pemain. Ia tidak terikat pada nama besar, tidak tunduk pada nostalgia, dan tampaknya lebih memilih pemain yang cocok dengan sistem. Elkan Baggott mungkin adalah salah satu korban pertama dari filosofi itu. Gaya bermain Kluivert dikenal ofensif, cair, dan cepat. Back-backnya dituntut tak hanya kuat bertahan, tapi juga mampu membangun serangan dari bawah dengan presisi tinggi. Pemain belakang harus punya kecepatan, distribusi bola yang akurat, dan kemampuan membaca garis tinggi lawan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting. Apakah Elkan sesuai dengan visi itu? Bukan berarti Elkan tidak kompeten. Tidak. Tapi bisa jadi dari kacamata Kluivert dia belum sesuai dengan kebutuhan taktis saat ini. Apalagi jika mempertimbangkan jam terbang Elkan di level klub yang akhir-akhir ini lebih banyak duduk di bangku cadangan karena sedang dalam masa pemulihan cedera. Situasi itu bisa saja membuat pelatih baru ragu untuk mengandalkannya di laga-laga krusial. Namun publik sulit menerima logika itu sepenuhnya. Bagi mereka, Elkan bukan sekedar angka di atas kertas atau bagian dari formasi. Ia adalah identitas yang sudah melekat dalam tubuh timnas. Dan ketika Kluivert mengambil keputusan untuk tidak memanggilnya, yang terpukul bukan hanya Elkan, melainkan kepercayaan pendukung yang selama ini begitu berharap banyak padanya. Di sisi lain, keputusan ini memberi pesan tegas, era baru telah dimulai. Tidak ada jaminan bagi siapapun. Tak peduli seberapa besar kontribusimu di masa lalu, tempatmu di timnas harus terus diperjuangkan. Dan inilah mungkin yang sedang coba ditegaskan Kluivert, bahwa skuad ini bukan milik siapapun, kecuali milik visi sang pelatih. Tapi pertanyaannya kini bergema di mana-mana. Apakah keputusan ini taktis atau ada faktor lain di belakangnya? Dalam sepak bola, keputusan pelatih bukanlah satu-satunya variabel. Ada dunia yang tak terlihat publik, ruang-ruang rapat, pembicaraan antar negara, hingga perasaan yang kadang sulit dijelaskan dengan logika taktik. Absennya Elkan Baggott dari skuad timnas Indonesia pun tak bisa dipisahkan dari faktor-faktor di luar lapangan. Elkan saat ini terikat kontrak dengan klub Inggris dan musim ini bukanlah musim yang mudah. Ia kerap mengalami pasang surut dalam menit bermain. Ada periode ketika ia menjadi starter reguler, namun ada pula fase ketika ia bahkan tak masuk skuad utama. Dalam konteks ini, klub tentu memiliki agenda sendiri, entah mempertahankan fokus sang pemain untuk kompetisi domestik atau menjaga kebugarannya karena dianggap aset jangka panjang. PSSI maupun pelatih timnas tentu tak bisa sembarangan memanggil pemain jika klub keberatan. FIFA memang memberikan ruang bagi pemanggilan pemain internasional, tapi komunikasi dua arah antara federasi dan klub bisa menjadi titik rawan. Apakah Blackpool menolak melepas Elkan, ataukah Kluivert sendiri yang tidak ingin memaksa? Beberapa laporan menyebutkan bahwa Elkan sempat mengalami cedera ringan di pertengahan musim. Meskipun sudah kembali bermain, pertanyaan tentang kondisi fisiknya mungkin masih menjadi pertimbangan. Kluivert sebagai pelatih yang baru masuk tentu tak ingin ambil risiko membawa pemain yang belum 100% bugar, apalagi untuk laga penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Memanggil pemain bukan hanya soal kualitas, tapi juga soal kesiapan. Dan bisa jadi bagi Kluivert, Elkan belum memenuhi dua-duanya secara optimal. Komunikasi antara pelatih dan pemain sangat penting. Hubungan yang terbangun di luar lapangan bisa menentukan apakah pemain merasa dilibatkan atau justru merasa dijauhkan. Dengan pelatih baru seperti Kluivert, transisi ini bisa jadi belum berjalan mulus. Apakah Elkan diberi kabar lebih awal
Apakah dia sudah berdiskusi langsung dengan pelatih soal perannya? Atau justru absennya komunikasi menjadi penyebab utama? Dalam situasi seperti ini, spekulasi tak bisa dihindari. Tapi yang pasti, ketika hubungan emosional antara pemain dan negara telah terbangun, maka putusnya komunikasi akan terasa seperti pengkhianatan kecil bagi si pemain dan juga bagi para supporter. Terakhir, tak bisa diabaikan bahwa setiap pelatih memiliki kerangka berpikir jangka panjang. Clifford mungkin sedang membangun ulang pondasi tim. Ia ingin pemain yang ia pilih sendiri, bukan warisan dari era sebelumnya. Dalam pandangan ini, Elkan bukan ditinggalkan karena tak layak, tapi karena belum masuk ke dalam blueprint skuad Garuda. Namun, sayangnya sepak bola tak hidup hanya dari rencana. Ia hidup dari emosi, dari keterikatan. Dan saat seorang pemain yang selama ini menjadi wajah pertahanan tiba-tiba disingkirkan dari panggung, penjelasan rasional pun terasa tidak cukup. Ketika nama Elkan Baggott tidak muncul dalam daftar pemain timnas Indonesia, publik bukan hanya kaget, mereka terluka. Di berbagai platform media sosial, dari Twitter hingga Instagram, dari Facebook hingga TikTok, satu pertanyaan terus bergema. Kenapa Elkan tidak dipanggil? Waktu terus berjalan, laga-laga akan tetap dimainkan, dan daftar skuad akan terus berubah. Tapi ada nama yang kini meninggalkan ruang kosong di hati kita semua, Elkan Baggott. Mungkin bagi sebagian orang ini hanyalah fase. Mungkin bagi Patrick Kluivert ini hanya keputusan taktis, tapi bagi jutaan pendukung yang pernah melihat Elkan menyanyikan Indonesia Raya dengan mata berbinar, yang pernah menyaksikannya berdiri tegak menghadapi gempuran lawan, ini adalah kehilangan yang tak bisa diredam oleh logika. Kita tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada janji yang terputus, komunikasi yang tak pernah sampai, atau hanya sekedar perbedaan visi. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, kami melihatmu, kami mengingatmu, kami merindukanmu. Elkan, mungkin kau sedang diam di kejauhan. Mungkin kau menonton dari balik layar dengan dada yang berat dan hati yang gamang. Tapi ketahuilah, rakyat yang dulu kau bela tak pernah lupa. Mereka tak melihatmu sebagai pemain luar, tapi sebagai salah satu dari kita. Seorang anak bangsa yang memilih untuk pulang, bahkan ketika banyak yang memilih pergi. Dalam dunia sepak bola, keputusan datang dan pergi. Nama bisa naik dan tenggelam. Tapi rasa tidak pernah bohong. Dan rasa itu kini bicara jujur. Timnas Indonesia rindu padamu. Jadi, jika suatu hari nanti kau kembali berdiri lagi di belakang, di garis pertahanan merah putih, kami akan menyambutmu bukan hanya dengan tepuk tangan, tapi dengan air mata, dengan pelukan, dengan teriakan yang selama ini tertahan. Selamat datang kembali Elkan, tempatmu masih di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa fenomena ini menarik atau bahkan bikin hati bergetar, jangan lupa untuk like videonya, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan tentunya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola dan Timnas Indonesia.